Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara install ulang Windows 10. Cara install ulang sebenarnya sama, bisa dengan kalau sekalipun dengan virtualisasi, hanya saja bedanya dalam virtual sendiri kita lebih mudah, tapi secara ringkasnya yang asli pun install ulang yang asli, bedanya hanya di penyetingan BIOS saja. Intinya sama saja. Pada BIOS komputer yang asli atau laptop, kita mengarahkan arah si bootable-nya ke installer yang kita gunakan, misal dari flash disk, dari CD atau DVD, atau dari LAN. Itu sama saja, installer menggunakan jaringan LAN. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox, maka saya mengalihkannya ke file ISO Windows 10-nya. Nah, tadi kan terlihat ada pilihan opsi, mau pilihan opsinya 32 bit atau 64 bit. Sebenarnya perbedaannya adalah yang 32 bit ini digunakan untuk komputer yang menggunakan 4 GB RAM ke bawah. Kalau misalnya menggunakan di atas 4 GB, sebaiknya menggunakan 64 bit. Nah, cara installnya yang tadi, dari pertama saja. Pertama-tama di sini kita klik install. Sebenarnya kalau untuk repair ini adalah untuk melakukan perbaikan komputer jika komputer atau laptop kamu menggunakan Windows 10 tetapi sedang mengalami error, misalnya error saat startup atau yang lainnya. Nah, karena di sini kita akan melakukan install ulang, maka kita klik install now. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini jika kamu memiliki CD, maksudnya serial number Windows 10, maka kamu di sini memasukkan serial numbernya. Namun jika tidak, klik I don't have a product key. Nah, di sini kita pilih sebenarnya bebas, tapi di sini kita pilih saja Enterprise. Kalau menurut saya itu lebih lengkap. Nah, pada persetujuannya kita klik next, checklist, lalu next. Apa sih bedanya upgrade dan custom? Upgrade di sini jika kamu misalnya menggunakan Windows XP atau Windows 7, kamu bisa menggunakan ini upgrade dengan catatan harddisk kamu harus memiliki setidaknya ruang kosong sebesar 32 GB. Nah, lalu bagaimana jika misalnya kamu ingin melakukan formatnya? Ya, tuh. Kalau ingin format, kamu bisa melakukan formatnya. Kita buat dulu partisi. Nah, ini sistem reservoir berguna untuk apa? Sebenarnya sistem reservoir ini berguna adalah untuk media booting. Jadi dalam sistem reservoir ini itu terdapat file-file booting yang akan ke Windows 10 yang ada di partisi C ini. Nah, karena ini di virtualisasinya hanya 32 GB, maka ini hanya untuk sebentar saja. Intinya harddisknya itu pas-pasan. Harusnya sih kalau misalnya harddisknya minimal harddisk 80 GB saja, itu pun sangat minim.
Maka lebih baiknya kalau ingin menggunakan Windows 10 ini minimal di 128 GB. Tapi 180 GB saja cukuplah, dengan catatan tidak banyak menginstal aplikasi. Nah, barusan kita format dulu. Di sini kita next saja. Nah, jika misalnya installer kamu dari 0% tidak berjalan, maka kamu bisa melakukan cara ini. Tekan Shift F10. Di sini ketik task mgr sesuai tulisan task manager tulisan. Nah, task manager di sini ada berguna untuk melihat si komputer sedang melakukan proses apa saja. Seperti tab-tabnya pun ada tab performance. Ini menunjukkan bahwa physical memory yang kita gunakan di virtual ini adalah 2 GB dengan 1 core. Ini adalah gambar core-nya. Karena kita akan merubah, pertama-tama kita pergi ke tab proses. Set priority kita pilih real time. Nah, apa sih maksud set priority ini? Nah, set priority ini adalah tab proses di mana si window ini melakukan proses. Kalau kita set menjadi real time atau misalnya high, maka kecepatan copy filenya bertambah atau lebih diutamakan, intinya begitu. Berbicara mengenai Windows 10, sebenarnya Windows 10 ini adalah window yang terbilang menurut saya bagus dari segi grafik. Kenapa? Nanti kita lihat di tampilan desktopnya. Karena di sana kita akan melihat grafiknya itu lebih ke grafik secara kurang lebih begitu. Namun secara sistem tampilan kalau masuk ke menu komputer hampir sama seperti Windows 7. Ya, memang berbeda jauh dari Windows XP karena memang tampilan di sini lebih mengutamakan tampilan dan juga compatibility atau kecocokan dengan software yang sekarang sedang beredar. Karena kebanyakan Windows XP sendiri sudah kurang update. Intinya beberapa software yang terbaru sekarang malahan lebih banyak support untuk Windows 7 ke atas, seperti game atau software editing, recording, designer dan lainnya. Itu kebanyakan support di Windows 10 atau dari Windows 7, Windows 8 atau Windows 8 1, itu kebanyakan begitu. Kalau untuk komputer misalnya Core 2 sendiri, saya sarankan menggunakan Windows 7 atau setidaknya Windows XP. Karena Windows XP sendiri terbilang lebih irit dari segi penggunaan RAM. Kita lihat. Penggunaan Windows XP, kalau saya lihat di tab performance itu sangat minim sekali. Artinya sangat lebih kecil dari penggunaan RAM yang ini. Kalau di Win 7 ini menggunakan 800 MB RAM yang digunakan secara stabil. Di Win XP paling 500, 400. Intinya lebih kecil. Namun kalau mengadu grafik dan kestabilan sistem, Windows 10 memang yang terbaru. Makanya banyak pengguna Windows yang sekarang menggunakan Windows 10.
Apa sih kekurangan Windows 10? Kekurangan Windows 10 sendiri adalah ketika melakukan shutdown secara paksa, misalnya komputer lalu mati lampu atau listriknya mati, otomatis si komputer melakukan shutdown paksa. Nah, di sana biasanya Windows 10 suka akan error. Biasanya memang bisa diperbaiki, tapi caranya lebih ribet, berbeda dengan Win 7 sendiri. Win 7 di sana itu lebih, meskipun dimatikan paksa, di restart paksa atau dan lainnya, biasanya tetap stabil saja. Kurang lebih di sana saja kekurangannya. Kalau dari segi RAM dan performa, Windows 7, Windows 10 itu sama saja, karena kita kembali ke spek dan kestabilannya. Kalau misalnya komputer sering hang atau yang lainnya, itu sih tergantung hardware-nya sendiri. Bisa jadi kan hardware-nya yang memang performanya sudah menurun, seperti performa harddisk, itu dapat membuat komputer terlihat lemot. Tapi biasanya kalau dari segi harddisk sih tergantung. Biasanya lemotnya itu karena melemot, misalnya apa ya, melakukan copy data, biasanya lebih lama. Kalau standarnya kan harddisk itu copy datanya sekitar 80 mega copy datanya. Tapi kalau misalnya harddisk sudah mulai bertektur, biasanya paling 5 mega, 10 mega. Tapi itu tergantung kembali ke si filenya, file apa sih yang sedang di copy. Kalau kita belajar sistem komputer, sebenarnya secara dasarnya sih paling dari segi supaya jangan terkena virus saja, atau yang lainnya. Karena memang komputer sendiri hardware-nya, kalau baru hardware-nya itu bertahan sekitar 4 tahun dari segi normalnya. Kalau misalnya dipakai untuk gaming, editing biasanya memakan si hardware-nya itu paling bertahan sekitar 2 tahunan atau 3 tahun, karena mereka si hardware tersebut bekerja lebih efektif atau lebih keras. Kurang lebih begitu. Saya sendiri dulu menggunakan Core Duo. Dari segi performa lebih apa ya, lebih irit, karena memang ya jarang untuk aplikasi yang seperti editing. Tapi kalau kita berkaca ke yang sekarang, komputer tahun sekarang, kemungkinan standarnya sih Core 2 Quad, atau misalnya AMD X2 atau X4, yalah setara X2, itu sudah normal. Karena memang kalau dari segi hardware sekarang sudah jauh berkembang. Nah, di sini kita melakukan, si komputer akan restart, kita boleh tekan apa saja untuk melakukan restart. Nah, di sini kita jangan tekan apapun, karena itu intinya press any key itu untuk melakukan kita masuk ke setup Windows 10 yang tadi, yang untuk dari awal lagi gitu. Tapi kalau misalnya tidak sengaja terklik ya, nanti kita tinggal keluar saja, restart komputernya.
seperti pada Windows 7, Windows 10 di sini ketika awal booting installing Windows 10, di sini si Windows 10 akan melakukan tes itu yang getting device ready. Itu artinya si Windows 10 sedang mempersiapkan device-nya atau alat-alat hardware-nya seperti grafik atau VGA, sound card, kartu jaringannya yang sifatnya intinya menginstal driver bawaan. Tapi tetap saja kalau baru install ulang, komputer atau laptop harus melakukan update, karena memang update di sana ya dibutuhkan agar si perangkat itu dapat digunakan secara lebih maksimal. Itulah kegunaan driver yang saya tahu. Tapi yang jelas memang umumnya adalah untuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah driver, maksudnya sebuah komputer atau laptop tidak melakukan update driver setelah menginstal ulang? Biasanya Windows biasanya itu akan terjadi beberapa masalah, seperti membuka video tidak bisa, atau membuka video lalu gambarnya, maksud saya videonya itu terpecah-pecah, atau misalnya mendengarkan musik terpecah-pecah. Itu biasanya karena memang drivernya belum diupdate. Jadi apa penting mengupdate driver? Ya, kalau baru install ulang ya penting. Lalu bagaimana sih cara update drivernya? Nah, adapun update drivernya itu ada yang online, ada yang offline. Kalau offline seperti driver fake. Lalu bagaimana misalnya kalau offline itu ukuran si driver totalnya itu hampir 4 GB ke atas, apalagi driver fake yang terbaru sekarang itu mencapai 12 GB. Apakah misalnya kamu harus melakukan download driver fake tersebut yang 12 GB? Saya rasa tidak. Kalau untuk penggunaan pribadi, lebih baik menggunakan driver scan yang online saja. Biasanya per komputer atau per laptop biasanya menghabiskan kuota sekitar 500 MB saja. Tapi kalau untuk misalnya toko komputer, atau misalnya kamu mempunyai banyak komputer atau laptop yang ingin diinstal, ya kemungkinan menggunakan driver fake saja. Namun ya itu kekurangan driver fake. Tetap meskipun driver fake offline, tentu pas kalau kita dibaca menggunakan driver fake online-nya itu intinya akan ada beberapa driver yang belum up to date. Ya, kurang lebih begitu. Karena memang si drivernya itu masih yang terakhir update. Nah, di sini komputer restart. Di sini kita tidak usah tekan apapun. Oke, tunggu loading. Intinya install ulang itu simple. Yang lama itu loadingnya. Loading baik dari melakukan copy file, penyetingannya, dan install ulang yang lainnya. Kalau berbicara masalah komputer, sebenarnya itu kita tergantung kebutuhan saja. Kalau misalnya untuk editing, ya saya rekomendasikan Windows 7 aja. Tapi kalau misalnya perbedaan kesukaan, misalnya lebih suka dari segi grafik, itu sebenarnya bisa menggunakan Windows 10. Tapi ada beberapa Windows yang
memang sudah didesain atau sudah di intinya Win7-nya itu sudah di apa ya, sudah dikhususkan untuk versi-versi seperti versi gaming. Sebenarnya itu boleh saja. Yang barusan klik express, tunggu sebentar, kita kembali ke pembahasan menginstal saja. Oke, tunggu sesaat. Biasanya di sini si komputer sedang melakukan persiapan untuk kita masuk ke desktopnya, ke layar tampilan awal itu desktop. Kita tunggu saja. Biasanya langkah di sini paling memakan waktu sekitar 3 menit, tapi tergantung ke spek komputernya. Biasanya semakin tinggi spek komputer semakin cepat loadingnya, karena memang di sini ada langkah-langkah setting awal Windows 10-nya yang dilakukan secara otomatis oleh Windows tersebut. Nah, di sini karena saya menggunakan VirtualBox dan saya terhubung ke internet. Di sini saya ditawarkan untuk bergabung ke itu ke layanan Windows 10 ya, berupa layanan Microsoft Azure. Ini ada sebuah, saya rasa tidak perlu, klik saja ini lokal, next. Nah, kita tunggu saja. Nah, di sini nama komputer terserah. Misal saya namakan user. Untuk kata sandi, di sini kamu boleh mengisinya. Di sini ketik sandi, ketik ulang sandi. Di sini ada pengingat sandi. Misalnya sandi kamu buka. Ini ada pengingat sandi, misalnya sandinya tanggal lahir. Nah, ini artinya sebenarnya sih ini hanya untuk pengingat saja, tapi rasanya tergantung kamu mau isi apapun itu adalah privasi. Lalu klik next jika sudah. Nah, di sini kita not now saja. Artinya kita tidak memilih untuk bergabung ke layanannya. Nah, di sini setting kembali. Kita tunggu saja di sini. Jika kamu sedang berada di proses ini, misalnya tampilannya bukan tampilan, maksud saya prosesnya lebih lama, saya sarankan jangan melakukan apapun di sini. Maksud saya jangan sampai karena prosesnya lama nih, kamu melakukan restart paksa si komputer atau laptopnya. Sebaiknya jangan, karena nanti biasanya akan terjadi error. Kita tunggu saja sampai selesai.
Proses ini biasanya berjalan cukup lama, tapi tergantung ke spek komputer saja, palingan sekitar 3 menit atau 2 menit. Menurut saya itu ya stabil sajalah. Nah, di sini ini dia. Ini tampilan Windows 10. Kalau menurut saya sih ini tampilannya cukup menarik karena dari segi grafik memang lebih unik. Grafiknya lebih mantap dibanding Windows 10 sendiri. Nah, di sini memang Windows 10 ini lebih menarik karena dari segi tampilan ya itu lebih menarik. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini cara melakukan cek sistem komputernya, melakukan checking spesifikasi komputernya. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox, maka di sininya si nama prosesor mendeteksi nama maksud saya mendeteksi prosesor saya yang tertanam di komputer aslinya. Nah, lalu bagaimana sih melakukan cek spesifikasi komputer dengan cara run? Sebenarnya kita tinggal menuju DXDiag. DXDiag ini akan menampilkan informasi seputar komputer. Biasanya berupa tampilan sistem komputer dan lainnya. Oke. Nah, ini dia. Display di sini saya menggunakan VirtualBox ya. Karena memang di virtual ya, jadi tampilannya ya VirtualBox. Soundnya di sini ada sound atau suara. Biasanya ini berupa kartu jaringan. Maksud saya kartu suara yang tertanam di komputer kamu atau laptop. Nah, di sini sistem. Nah, ini di sini memori RAM 2 GB yang tadi di virtual. Ini minta update browser. Oke, kita masuk Google. Sebenarnya saya sekarang ingin melakukan checking sistem komputer menggunakan CPU Jet. Ada CPU Jet sendiri, aplikasi pihak ketiga yang memang lebih detail, seperti dari rincian memorinya, DDR berapa atau yang lainnya. Itu lebih lengkap di sini. Menggunakan aplikasi lain pun ada selain CPU Jet, di sini ada. Tapi yang jelas saya biasa cuma menggunakan CPU Jet. Oh iya, saya lupa. Windows 10 sendiri biasanya itu memiliki fitur intinya antivirus yang aktif. Windows Defender. Defender. Ini adalah program antivirus yang akan melindungi komputer kita dari virus. Namun saya rasa dengan ketika aplikasi ini aktif, kita malah sulit untuk melakukan install
komputer. Maksud saya menginstal aplikasi lebih sulit kan, memang antivirusnya memblokir file exe, bukan memblokir tapi intinya lebih melindungi. Jadi saking melindunginya, si file exe yang ada di komputer malah dianggap virus. Nah, oke. Nah, ini saja kita akan melihat spek komputer menggunakan aplikasi pihak ketiga. Yang saya gunakan adalah CPU Jet. Nah, saya sendiri menggunakan prosesor Core i3. Nah, di sini tuh clock core speednya, boost speednya terbaca, cache-nya. Ini mainboard karena saya menggunakan VirtualBox, kebacanya ya VirtualBox. Memori, memori di sini tidak terbaca secara asli, tapi biasanya di sini tipenya misalnya DR3, size-nya misalnya 4 GB gitu. Oke, di lain waktu saya akan jelaskan bagaimana sih melakukan cek komputernya. Oke, sampai di sini saja tutorial kali ini dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata karena masih tahap belajar. Di lain waktu akan saya perdalami lagi tentang apa itu komputer. Ya, mungkin secara garis besarnya saja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya saya tunggu. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya.